Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, tetap semangat anak-anak. Setelah melaksanakan PTS, kalian nanti akan menerima hasil PTS tersebut dan tentunya masih tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Ibu Winarsih SAG MPD yang akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk pada bab 10 tentang sholat jamak, qashar, dan sholat jamak qashar. Sebelum kita membahas ini, saya ingatkan kembali bagi yang belum berdoa, silahkan mengawali dengan berdoa dulu. Dan tadi telah saya sapa lewat WA Group untuk diawali dengan sholat duha juga. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini kita senantiasa 5M, memakai masker, senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, masuk pada materi. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian sholat jamak beserta dalilnya. Yang kedua, menjelaskan pengertian sholat qashar beserta dalilnya. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sholat jamak. Yang keempat, menjelaskan sholat yang boleh dijamak dan diqashar, serta menjelaskan syarat sholat jamak dan qashar. Yang tidak saya tuliskan di sini yaitu juga mempraktikkan tentang sholat jamak dan qashar. Kita masuk pada ketentuan sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Pertama, pengertian dari sholat jamak beserta dalilnya. Menurut bahasa, jamak artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, sholat jamak ini adalah mengumpulkan dua sholat fardu. Penekanannya pada sholat fardu. Jadi tidak ada sholat sunnah yang dijamak. Cara pelaksanaannya itu dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Jadi mengumpulkan dua sholat fardu secara berurutan dalam satu waktu. Melaksanakan sholat jamak ini hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Berarti di sini Rasulullah itu menjamak di waktu yang akhir. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sholat jamak. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Pengertian sholat qashar beserta dalilnya. Qashar ini menurut bahasa artinya meringkas atau memendekkan. Qashar ialah melaksanakan sholat fardu, jadi penekanannya sama pada waktu sholat fardu, tidak ada sholat sunnah yang diqashar. Dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Sholat fardu yang 4 rakaat. Lanjut. Sebagai dasar dalam mengqashar sholat ini yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa junahun an taqsuru minas shalah minas sholati in kiftum ayyafinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina.
yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Nah, di sini kaitannya dengan bepergian atau musafir. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dalam ayat ini penekanannya pada apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Ini lanjut. Yang ketiga, macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim, adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama atau awal. Contoh, mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Jadi duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Mestinya 3 rakaat sholat maghrib ditambah 4 rakaat sholat isya. Ini yang kedua, sholat jamak takhir adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu akhir. Jadi kebalikannya. Pada waktu sholat duhur dan asar itu dikerjakan pada waktu asar. Maghrib dan isya itu dikerjakan pada waktu isya. Mudah kan? Nah, ini kita lihat bagannya supaya tidak lupa. Sholat yang boleh dijamak itu berpasangan. Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat maghrib dengan isya. Jadi sholat asar dan maghrib ini tidak boleh dipasangkan karena memang bukan pasangannya. Sholat yang boleh dijamak, nah ini ada 4 macam sholat, yaitu duhur, asar, maghrib, dan isya. Sudah paham kan? Pasangan dalam pelaksanaan. Sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tadi sudah Buin katakan tidak boleh pasangannya diganti. Sholat yang boleh diqashar, sholat apa saja? Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Dengan demikian, maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Jadi yang boleh diqashar itu adalah sholat duhur, asar, dan sholat isya. Syarat sholat jamak dan qashar. 1, yaitu bagi orang musafir, yaitu orang yang sedang dalam bepergian perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit, hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat di sini dimaksudkan dulu Rasulullah beserta sahabat itu kalau sholat fardu senantiasa di masjid. Karena hujan yang sangat lebat, Rasulullah itu menjamak dan mengqashar sholat. Jadi bukan berarti di rumah karena hujan lebat kita menjamak dan mengqashar sholat. Yang ketiga adalah berniat menjamak sholat. Jadi harus diawali dengan niat. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Tetap semangat kan? Sekarang masuk pada materi praktek sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Yang pertama adalah sholat jamak. Caranya bagaimana? Sholat jamak takdim yaitu duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur. Mula-mula kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, kemudian membaca iqomah atau qomat itu ya. Teruskan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Wah, caranya jelas sekali. Begitu juga ketika sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Mula-mula kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian membaca iqomah, lalu mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Sedangkan cara yang kedua melaksanakan sholat jamak takhir. Dibalik saja, waktu duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Yang dibalik itu waktunya ya. Untuk pelaksanaannya sama, duhur dulu 4 rakaat baru
asar. Begitu juga untuk maghrib dan isya. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat, dilanjutkan sholat isya 4 rakaat. Tapi waktunya pada waktu sholat isya. Nah, sekarang masuk pada sholat qashar. Jika yang dikosor sholat duhur, caranya kita berniat mengerjakan sholat duhur dengan qashar 2 rakaat. Bacaannya sama, gerakannya sama. Jadi yang tadinya 4 hanya menjadi 2 rakaat saja. Begitu juga untuk sholat asar, kita berniat mengerjakan sholat asar dengan qashar 2 rakaat. Juga untuk sholat isya sama. Kita lanjut, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak takdim dengan qashar dengan cara sholat duhur dan asar. Cara mengerjakannya, sholat duhur 2 rakaat karena di sini adalah qashar dan di sini jamak berarti digabung. Kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Untuk sholat maghrib dan isya, mestinya maghribnya tidak bisa dikosor, tetap 3. Dilanjut sholat isya 2 rakaat. Mudah kan anak-anak? Ya memang Islam itu memberikan sebuah kemudahan atau rukhsah. Sholat jamak takhir dengan qashar sama, cuma waktunya yang akhir. Jadi sholat duhur dulu 2 rakaat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat, tapi waktunya pada waktu asar. Begitu juga sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat. Ini waktunya yaitu pada waktu sholat isya. Caranya maghrib dulu 3 rakaat, baru sholat isya 2 rakaat. Wah, ternyata Islam itu betul-betul memberikan keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, materi yang disampaikan oleh Bu Win cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.